Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu dosen yang terhormat, Ibu Hafzothila M.Ikom, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Komunikasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Vika Awalia, saya dari kelas 2H. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi mengenai konsep diri. Pertama, pengertian diri, lalu sumber konsep diri, teori konsep diri, hubungan konsep diri, dan komunikasi. Langsung saja yang pertama, mengenai pengertian diri. Diri adalah jiwa yang memiliki kecenderungan hal baik dan buruk, serta dorongan tingkah laku. Keduanya adalah indikasi manusia yang tidak selamanya baik atau buruk. Atau simpelnya adalah kayak gini, bahwa setiap orang itu pasti di dalam dirinya itu punya hal yang positif dan punya hal yang negatif, sehingga akhirnya menjadi dorongan untuk tingkah lakunya. Lalu yang kedua itu sumber konsep diri. Pertama ada self-esteem, lalu yang kedua itu ada social evaluation. Self-esteem adalah harga diri. Jadi penilaian mengenai diri sendiri, akan baiknya kita seperti apa, buruknya kita seperti apa. Lalu yang kedua itu social evaluation. Social evaluation adalah penilaian sosial. Yang pertama itu ada reflected appraisal. Bagaimana orang lain memandang kita mengenai tingkah laku kita, karakter kita, kemampuan kita yang kita tunjukkan kepada publik. Lalu yang kedua itu direct feedback. What is the direct feedback? Direct feedback di sini adalah umpan balik bagi aktualisasi diri. Maksudnya adalah kita mau mendapatkan apresiasi atas kemampuan yang kita miliki dan tentunya tidak berlebihan. Lalu yang ketiga, teori konsep diri. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian konsep diri. Konsep diri adalah bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri dengan pandangan yang terkadang berbeda dengan pandangan orang lain. Simpelnya adalah setiap orang itu pasti punya perspektif and opinion yang berbeda akan suatu hal yang sedang dibicarakan dari orang lain. Jadi pandangannya, perspektifnya, opinionnya itu berbeda dengan pandangan orang lain. Lalu teori konsep diri yang pertama yang akan saya jelaskan menurut Johari Windows. Pertama itu ada open self, lalu yang kedua itu ada blind self, hidden self, and unknown self. Open self di sini adalah sesuatu yang kita tahu dan orang lain juga tahu. Contohnya hobi kita seperti apa, warna kulit kita apa, baju apa yang kita pakai. Lalu yang kedua itu blind self. Blind self di sini adalah sesuatu yang kita nggak tahu tapi orang lain tahu. Contohnya kayak gimana? Contohnya itu kayak gini. Ketika kita kepanasan, otomatis kita akan gerah dan muka kita akan memerah. Kita nggak tahu muka kita merah, tapi orang lain bisa tahu. Nah, contohnya seperti itu. Yang ketiga itu hidden self. Hidden self ini adalah sesuatu yang orang lain nggak tahu, tapi kita tahu. Contohnya kayak the problem that we have, masalah yang kita miliki. Dan yang tahu only you, hanya kamu aja yang tahu. Gitu. Lalu yang keempat itu unknown self. Unknown self ini adalah menurut Johari Windows bahwa sesuatu yang kita pun nggak tahu dan orang lain pun nggak tahu. Tapi percaya tidak percaya, setiap orang itu pasti punya yang namanya unknown self. Lalu yang kedua itu social comparison theory, teori pembanding sosial. Proses sosial di mana seorang individu melakukan perbandingan akan dirinya dengan orang lain. Dan biasanya melibatkan orang yang mengenal diri mereka dengan mengevaluasi perilaku, kemampuan, sifatnya dengan orang lain. Dan biasanya yang menjadi pembanding itu adalah orang-orang yang ada di inner circle kita, orang-orang yang terdekat dengan kita. Contohnya kayak gini, ketika kita sudah mencapai goals yang kita inginkan, lalu kita membandingkan dengan goals orang lain. Gitu. Simpelnya kayak gitu. Lalu yang ketiga itu self-perception theory, teori persepsi diri. Yang pertama itu ada self-attribution, proses bagaimana seorang menjelaskan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang seperti sikap, sifat, karakter, dan lain-lain. Lalu yang kedua itu over-justification.
What is the over justification? Over justification di sini adalah pembenaran yang berlebih. Contohnya kayak gini, seseorang memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan dengan orang lain di suatu bidang pekerjaannya. Lalu ada orang yang menawarkan pekerjaan dengan kemampuan yang seseorang itu miliki dan dengan gaji yang paling tinggi. Secara nggak sadar atau tidak langsung, orang itu mendapatkan pembenaran yang berlebih akan kemampuan yang mereka miliki. Tapi tanpa disadari pun, kenikmatan bekerja dan motivasi bekerjanya itu sedikit. Kenapa? Karena itu mereka merasa bahwa mereka sudah mendapatkan pembenaran yang berlebih akan kemampuan yang mereka miliki dan berbeda dari orang lain. Yang terakhir ada hubungan konsep diri dan komunikasi. Hubungan konsep diri dan komunikasi itu ada yang bersifat positif dan juga negatif. Positifnya adalah satu, kita mampu mengatasi masalah. Kita mampu mengatasi masalah itu maksudnya gini, kita sudah paham diri kita itu siapa, diri kita itu kayak gimana, dengan konsep diri yang seperti apa. Ketika ada masalah yang datang kepada kita udah tahu nih step by stepnya tuh harus melakukan apa aja. Yang pertama kita harus melakukan langkahnya seperti apa, sehingga kita mampu menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua itu merasa setara dengan orang lain. Yang namanya manusia tidak jauh dari proses yang namanya belajar, dan belajar. Jadi kita tuh jangan sampai merasa bahwa kita lebih dari orang lain dan kita kurang dari orang lain. Ibaratnya kita harus merasa bahwa semua orang itu sama. Tapi tetap walaupun semua orang itu sama, kita harus tetap menjadi diri kita sendiri. Lalu yang ketiga itu menerima pujian tanpa rasa malu. Menerima pujian tanpa rasa malu itu jadi kayak mengucapkan terima kasih kembali atas apresiasi yang telah diberikan oleh orang lain dan tidak berlebihan. Jadi kita intinya tahu nih makna dari apresiasi yang mereka berikan kepada kita tuh apa. Lalu yang keempat itu merasa mampu memperbaiki masalah. Seperti yang tadi saya bilang bahwa setiap manusia tidak jauh dari yang namanya belajar, dan belajar. Nah, dari proses belajar itulah manusia mampu memperbaiki dirinya. Yang awalnya nggak tahu jadi tahu, yang awalnya tidak bisa menjadi bisa. Itu salah satu bentuk memperbaiki diri. Lalu negatifnya itu yang pertama ada peka terhadap kritikan. Peka terhadap kritikan itu kita tuh kurang nggak nerima, ibaratnya kurang menerima kritikan dari orang lain, nggak mau dikritik gitu sama orang lain. Lalu yang kedua itu bersikap responsif terhadap pujian. Bersikap responsif terhadap pujian itu perilaku yang ibaratnya apapun yang kita lakukan, kita selalu ingin mendapatkan apresiasi dari orang lain. Nah, yang ketiga itu cenderung merasa tidak disukai orang lain. Jadi terkadang seorang itu merasa bahwa orang lain tuh nggak suka, dirinya itu selalu negatif gitu, dan orang itu nggak suka gitu. Lalu yang keempat itu mempunyai sikap hyperkritik. Nah, hyperkritik di sini adalah seseorang yang selalu mengomentari orang lain yang berlebih, tentunya negatif ya. Dan menurut saya hyperkritik ini cenderung dimiliki oleh orang-orang zaman sekarang. Mereka selalu mengomentari orang lain tanpa introspeksi diri sebelumnya. Baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih telah mendengarkan apa yang saya sampaikan. Thank you so much for your attention. Mohon maaf apabila ada kata atau kalimat yang salah dalam penyampaian, karena saya pun masih dalam proses pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a great day, everyone.